Selamat malam umat yang dikasihi oleh Tuhan. Ini adalah hari pertama kita masuk dalam rangkaian doa sepekan Prapentakosta. Mari sebelum kita masuk dalam pembacaan Alkitab dan merenungkannya, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, pemilik kehidupan kami. Sebab Engkau menolong kami sedemikian. Bahkan setiap langkah Engkau rancang, Engkau tempuh untuk kebaikan kami. Malam ini kami berhimpun di bawah kaki-Mu. Kami mau mengingat perjalanan iman para murid, tapi kami juga mau menjalani perjalanan iman kami bersama dengan Engkau dan bersama dengan sesama kami, mengingat kasih Tuhan, karya Engkau, karya Roh Kudus dalam hidup kami, dalam hidup gereja Tuhan. Mari bersabdalah, kami siap untuk mendengar. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, pada sepekan ke depan kita akan diajak untuk memperhatikan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 6 ayat 11 dan seterusnya. Rasul Paulus mengajak umat di kota Efesus untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ada apa? Apakah Allah punya senjata? Apakah Allah punya kelengkapan senjata? Dan kenapa Paulus meminta saudara-saudara dan seluruh umat Kristen untuk mengenakan perlengkapan senjata Allah itu? Rasul Paulus mengatakan, karena kita akan melawan tipu muslihat iblis dengan segala tipu dayanya, dengan segala kekuatannya. Rasul Paulus mengerti sekali bahwa saya dan saudara-saudara sebagai manusia tidak punya kemampuan untuk melawan segala tipu muslihat iblis ini. Karena itu Allah menyediakan kepada kita, untuk kita, perlengkapan senjata. Nanti kita akan melihat apa saja. Dan hari ini kita akan melihat satu perlengkapan senjata yang disebut pertama kali oleh Rasul Paulus, yang saya dan saudara-saudara harus kenakan supaya kita bisa melawan tipu muslihat iblis itu. Rasul Paulus mengatakan bahwa saya dan saudara-saudara harus mengenakan ikat pinggang kebenaran. Saudara-saudara, Rasul Paulus ini hidup di zaman orang Romawi, pemerintahan Romawi berkuasa. Tentara Romawi, kalau kita mengingat ya, seragamnya itu gagah sekali, luar biasa. Tidak seperti seragam tentara zaman sekarang. Zaman dulu itu karena perangnya berhadapan muka langsung, kontak fisik langsung, maka mereka mengenakan perlengkapan yang luar biasa. Baju jirah dari baja, ya, lalu pakai ketopong, lalu mereka juga pakai kasut, mereka juga mengenakan ikat pinggang. Ikat pinggangnya dari kulit, tapi di sana ada logam-logamnya. Nah, Paulus mengatakan pertama-tama adalah kenakan ikat pinggang. Saya dan saudara-saudara harus melawan tipu muslihat iblis, dan hanya bisa melawan tipu muslihat iblis kalau saya dan saudara-saudara itu mengenakan kebenaran sebagai ikat pinggang kita. Kenapa? Kebenaran bisa menjadi senjata yang mengalahkan tipu muslihat iblis. Saudara, ikat pinggang itu fungsinya untuk menahan baju, khususnya bawahan ya, entah celana atau rok, supaya tidak lepas, sehingga orang bisa leluasa berjalan atau bahkan berlari kalau tentara, tidak khawatir melorot. Ikat pinggang itu menjaga keleluasaan. Jadi
Saya dan saudara-saudara diminta oleh Rasul Paulus untuk mengenakan kebenaran sebagai ikat pinggang supaya kita tidak merosot, tidak jatuh, mengalami kejatuhan di dalam kepalsuan hidup, di dalam ketidakbenaran hidup. Ikat pinggang juga fungsi yang kedua adalah menjaga postur tubuh. Ya, kalau di tradisi Jawa itu bukan pakai ikat pinggang, tapi dia pakai kemben ya. Kalau orang udah pakai kemben itu nggak bisa melotrok-melotrok begini duduknya, pasti dia akan menjadi tegak. Ikat pinggang itu tentara Romawi, ikat pinggang tentara Romawi itu membuat postur tubuh menjadi tegak. Saya dan saudara-saudara bisa mengalami banyak hal yang melelahkan kita, yang membuat kita lunglai, yang membuat kita kehilangan kemampuan untuk berdiri dengan tegak. Dengan mengenakan kebenaran sebagai ikat pinggang, maka kita akan tetap bisa tegak. Baik tidak baik waktunya, dalam kelimpahan atau dalam kekurangan, kita akan tetap menjadi orang yang benar, tegak, lurus. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yohanes pasal 14 ayat 16, Tuhan Yesus sendiri mengatakan kepada para muridnya bahwa aku akan meminta kepada Bapa-Ku dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Jadi saudara-saudara, ketika saya dan saudara-saudara diminta untuk memakai kebenaran itu sebagai ikat pinggang, maka kalau kita menarik dari surat Rasul Paulus ini, saya dan saudara-saudara diminta oleh Rasul Paulus untuk menerima Roh Kudus dan mengizinkan Dia untuk diam, bukan sekedar menyertai, tetapi untuk diam tinggal dalam diri kita. Sehingga dengan demikian Roh kebenaran itu akan menguasai kita. Roh kebenaran itu akan menolong kita untuk tetap berdiri tegak dalam segala keadaan. Sebab ketika Tuhan Yesus mengatakan, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak, selebihnya dari itu berasal dari yang jahat. Kalau kita memiliki roh kebenaran dalam diri kita, maka kita akan mudah mengatakan ya adalah ya, tidak adalah tidak. Maka kita akan mudah untuk berkata benar, sebab ada roh kebenaran dalam diri kita. Tapi kalau kebenaran itu tidak kita jadikan sebagai ikat pinggang, kita akan melorot, kita akan jatuh, kita akan tidak berdaya, kita akan mudah terkena tipu muslihat iblis, kita akan mudah kehilangan keberanian untuk berkata dan bertindak benar. Umat yang dikasih oleh Tuhan, dalam situasi pandemi ini, saya dan saudara-saudara, sangat tergoda ya untuk abai. Apalagi kalau lihat yang lain. Yang lain aja nggak patuh pada protokol, kenapa saya harus patuh? Percuma, saya patuh, yang lain nggak patuh. Saudara, justru pada saat keadaan seperti inilah saya dan saudara-saudara sangat krusial untuk mengenakan kebenaran sebagai ikat pinggang kita. Supaya kita tetap bisa berpikir benar, supaya kita tetap bisa berkata benar, supaya kita tetap bisa berlaku, bertindak benar dalam situasi yang seperti ini. Jangan melorot, jangan jadi kendor. Ayo pakai ikat pinggang kebenaran itu. Apalagi jangan sampai lalu putus asa dan membiarkan kita dimakan begitu saja oleh tipu muslihat dari si jahat. Roh kebenaran itu sudah ada pada diri saya dan pada saudara-saudara. Ayo, izinkan Dia bukan saja sekedar untuk menyertai, tapi izinkan Dia juga untuk diam dalam diri kita, menguasai penuh diri kita. Sehingga
saya dan saudara-saudara bisa bertindak benar dalam masa pandemi ini. Jangan takut untuk nampak berbeda. Tuhan Yesus mengatakan, dunia memang tidak mengenal roh kebenaran itu, tetapi orang yang percaya kepada Yesus tahu dan mengenal, sebab orang yang percaya pada Kristus adalah kepunyaannya. Selamat mengenakan kebenaran sebagai ikat pinggang, dan kita akan melawan tipu muslihat iblis. Tuhan memberkati. Saudara, mari kita berdoa. Pada hari ini ya Allah, perkenankan kami untuk berdoa untuk semua rakyat Indonesia, bahkan manusia di belahan bumi manapun. Biarlah kiranya kami mengizinkan roh kebenaran bekerja di antara dan di dalam diri manusia, sehingga setiap orang boleh berpikir dalam kebenaran, bertindak dalam kebenaran, sehingga tindakan benar, pikiran benar, perkataan benar ini dapat menyelamatkan kehidupan manusia di tengah-tengah pandemi. Mari tolonglah kami memohon kepadamu dalam Yesus Kristus yang kami rasakan kehadirannya melalui Roh-Mu yang kudus. Amin. Datang ya Roh Kudus, rasuki hidupku, beri apimu, beri sinarmu. Datang, oh datang dan bertata di hatiku. Datang ya Roh Kudus dalam hidupku. Kaulah penolongku, Kaulah penghiburku, perisaiku, pembimbingku. Roh Yesus Kristus dari